Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Oke, hari ini kita mau reading ya. Saya mau reading untuk kamu. Saya bingung juga ya. Temanya apa? Jalani aja dulu nanti apa yang ingin semesta sampaikan sesuai energi kartu tarot ya. Nanti di akhir baru saya kasih judul ya. Karena saya nggak tahu judul apa hari ini, pesan semesta yang ingin semesta sampaikan ya tentang kalian ya. Kalaupun ini readingan ini ada untukmu, berarti sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini, berarti readingan ini untukmu. Kalau tidak ya berarti bukan untukmu, karena ini energi general ya. Kira-kira apa? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kalian. Oke, kita lihat ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pesan semesta untukmu. Kita lihat apa yang terjadi dengan dirimu ya. Jadi apa yang terjadi dengan kamu dan apa pesan semesta kepada kamu tentang masalahmu ya. Di sini ada Page of Cups, wah, di sini ada Six of Cups, di sini ada The Tower. Masalah di sini ya. Ada masalah kehancuran. Nah, ini kehancuran karir, kehancuran rumah tangga, ya. Kehancuran juga dari kondisinya kamu banyak hutang. Ini bicara tentang keuangan ya. Jadi karena banyak hutang kamu hancur gitu. Ibaratkan kamu bunganya tinggi ataupun mungkin ada beberapa barang ya yang saya lihat kamu agunkan dan akhirnya dilelang. Kamu ingin terlepas dari jeratan hutang, kamu ingin hidup enak, makmur ya. Ingin banyak rezeki. Ya, wah, ini bicara tentang keuangan ya. Ada Knight of Cups ya. Kamu ingin berwirausaha ya, tapi modalnya nggak ada. Dan banyak ada yang menipu dan mungkin ada kasus judi juga di sini. Wow. Oke, jadi apa yang ingin semesta sampaikan tentang keuanganmu, di mana di sini kamu takut ya kondisinya karena lagi nggak punya uang ataupun terlilit hutang ataupun yang tadi ya kamu ditipu ya, ataupun memang kondisinya kamu lagi nggak ada kerjaan, karir kamu hancur. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kamu tentang keuangan kamu? Dan di sini ada the Hero Pain, Ten of Pentacles, ada juga di sini Eight of Swords, ada Nine of Cups. Oke. Wow, semesta mau kasih tahu kamu tentang energi di sini ya. Jadi jangan ada merasa ketakutan. Ini saya sudah bilang beberapa mungkin ya di beberapa video saya tentang magnet uang. Nah, ini sama seperti
Kalau kita bicara tentang energi ini karena temanya tentang energi ya, bukan hanya kita memanggil uang, menjadi magnet uang, tetapi energi itu bagaimana supaya magnet uang itu ada pada kita dan energi itu bisa menarik energi uang. Jadi energi diri kita menarik energi uang gitu ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu, jadi kamu itu harus bisa menstabilkan energimu. Dimana energimu ini kan dari pikiran ke hatimu. Dan hatimu memancarkan energi. Ya. Dimana kalau kamu khawatir itu sama saja kamu tidak sevibrasi dengan energi uang. Ini kan kondisinya kamu khawatir. Khawatir apa Kak Ica? Khawatir mengeluarkan uang, khawatir tidak mempunyai uang. Wah, saya takut uang saya habis, saya takut uang saya tidak ada. Ataupun mungkin kondisinya takut mengeluarkan uang, berarti saya harus boros ya Kak Ica. Itu mindset yang salah karena ada beberapa mungkin pemahamannya salah ya. Bukan berarti saya mengajarkan kamu boros, tapi kita bicara mengajarkan untuk bisa kamu tenang dalam bersikap. Ya, bukan berarti macam contoh ya, saya bilang kamu jangan takut tidak ada uang. Tapi kan kita kere Kak Ica. Nggak bisa. Pasti kalau kita kere nggak ada uang, apalagi ada hutang, pasti kita nggak bisa tenang. Nah, itu PR kamu. Bukan suruh saya lagi untuk bagaimana caranya supaya itu masing-masing punya ketenangan sendiri. Itu PR kamu yang bagaimana supaya kamu tetap tenang walaupun kondisi kamu kere. Ya. Makanya kenapa orang kaya bisa menjadi kaya, tetap kaya, orang miskin kenapa tetap miskin? Karena apa? Dia tidak bisa menyeimbangkan energi. Energi uang itu sama seperti kita. Kita kalau dekat dengan orang yang rese, kita nggak nyaman. Uang juga sama. Dia nggak suka dengan orang yang khawatir, panas. Itu kan energinya panas. Ya, orang penuh dengan ketakutan, kecemasan karena uang itu tidak pernah dekat dengan orang yang takut, orang yang cemas dan orang tidak berbahagia. Dia akan dekat-dekat dengan orang yang sevibrasi dengan dirinya. Ya, kondisinya kan kamu panas di sini. Stres, banyak pikiran. Ya, dan itu memang salah satu membuat energi uang menjauh. Karena banyak pikiran, stres, marah-marah itu bukan vibrasi uang, bukan energi uang. Jadi bagaimana supaya kita tetap bisa nyaman Kak Ica dan energi uang itu bisa kita dapatkan. Dimana kita harus bisa munculkan energi-energi ini. Dimana harus ada energi kesyukuran. Energi kesyukuran tuh kayak gimana Kak Ica? Kita merasa bersyukur bahwa hidup kita saat ini bisa lebih baik gitu. Oh, ternyata saya masih hidup. Nafas kehidupan kan ini kan titipan. Jadi jangan lihat dari sisi orang lain, tapi lihat dari sisi kita. Energi kesyukuran pertama. Kamu harus merasa bersyukur bahwa saya sehat. Yang lain tuh ada yang sakit loh. Orang kaya banyak yang sakit loh. Kamu ini sehat. Ya. Jadi jangan lihat dari, aduh saya kere, saya sakit-sakitan. Nanti itu muncul, sudah kere, sakit-sakitan, terpuruk, tambah terpuruk. Energi bersyukur, energi syukur. Orang bilang energi syukur tuh artinya kamu itu kayak macam ada greget di dalam hati, dalam jiwa bahwa saya berterima kasih kepada Tuhan. Saya punya hidup ini bisa lebih baik gitu dibandingkan sebelumnya. Jadi kamu membandingkan hidupmu dari masa lalu kamu ya, mungkin ke tahun kemarin ya dengan hidupmu sekarang. Wah, tahun kemarin itu saya jelek sekali, sekarang saya sudah cantik. Wah, dulu itu saya belum punya motor, sekarang saya sudah punya motor. Atau wah, dulu itu saya belum punya rumah, sekarang saya sudah punya rumah walaupun kredit. Jadi ada kesyukuran ya. Berikutnya di sini energi kebahagiaan ya tuh. Jadi harus bahagia. Apapun yang kamu lakukan tuh harus bahagia. Jangan ngeluh. Kalau kamu ngeluh itu berarti ya otak kamu dan pikiran kamu, pikiran kamu dan hati kamu itu nggak sinkron. Jadi otak kamu nggak bisa produktif mencari uang, hati kamu nggak bisa menarik kelimpahan. Ya, jadi ini mungkin dibilang Kaica kok bisa begitu? Karena memang kalau energi magnet kita kan menarik, bukan mencari, bukan mengejar. Dan ini kondisinya kamu kejar, kamu berlari mengejar uang. Di sini saya mau mengajarkan untuk uang yang datang ke kamu yang menarik uang.
Jadi kalau kamu berpikir bahwa Kak Ica, kita harus kerja keras untuk mendapatkan uang. Oke, kenapa tidak kalau kita kerja cerdas untuk bisa mendapatkan uang? Karena pola pikir berbeda. Kita kerja keras dengan kerja cerdas. Kerja cerdas yang saya ajarkan saat ini. Kalau kamu vibrasinya kerja keras, silahkan kamu banting tulang di sana ya. Kalau memang orang kerja keras, kenapa orang yang dalam artian contohnya ya, kerja keras apalagi yang kurang? Contoh kuli bangunan, ya kurang kerja keras apa? Tapi hidupnya begitu-begitu saja. Iya kan? Kalau kita bicara kerja keras, mungkin yang paling kaya. Tapi di sini saya mau ajarkan untuk kamu lebih kerja cerdas. Jadi kita yang menarik duit, di mana energi bukan secara fisik saja, tetapi bicara tentang jiwa kita. Karena semua di alam semesta ini adalah energi. Jadi kita harus menariknya. Dan ini kamu bersyukur mendengarkan ini. Dan dipraktekkan, bukan hanya didengar saja. Ya, karena saya mau memberikan pencerahan ya kepada kalian untuk hidupmu lebih baik. Kita dapat berapapun tetap bersyukur. Kadang-kadang, aduh saya ngeluh, saya mau bayar ini, saya dapat uang tapi bayar ini. Ya sudah habis, gak lama habis itu. Karena apa? Ngeluh. Tadi kan saya bilang, jangan takut mengeluarkan uang. Kamu harus berpikir bahwa oke, saya punya kebutuhan, saya berterima kasih kepada uang. Kamu sudah bisa membantu saya untuk membayar listrik, contoh. Atau membeli ini, membeli itu. Nanti dia akan balik. Kenapa? Karena ada energi kesyukuran. Ada energi kebahagiaan di mana kamu bisa mendapatkan benda yang kamu inginkan. Atau kamu punya kewajiban-kewajiban sudah kamu penuhi. Dengan bantuan uang. Harus bersyukur, berterima kasih kepada uang. Kamu gak pernah berterima kasih sama uang sih. Ya, terima kasih uang. Dia juga kan perlu dihargai, dihormati. Sama seperti kamu tolong orang baru kamu dicuekin malah kancang lupa kulit, gimana perasaan kamu? Pasti besok-besok saya nggak akan balik lagi ke kamu, saya nggak akan bantu. Sama dengan uang, dia punya perasaan walaupun dia diam, walaupun hanya sekedar kertas, tapi bicara energi. Ya, jadi seperti gitu. Berikutnya energi kedamaian, harus ada damai dalam diri. Makanya tuh saya bilang ya, kalau kamu ribut-ribut dengan pasangan, ribut-ribut dengan bos, ribut-ribut dengan adik, keluarga, kakak, itu sama saja membuat batas. Atau ibaratkan itu memblok energi uang. Kayak ibaratkan portalnya tersumbat, jalannya tersumbat. Makanya saya bilang hati kamu itu kalau busuk dibersihkan dulu. Karena kita bicara energi itu jalannya. Kalau tersumbat ya terus gimana dong? Nah ini harus ada kedamaian dalam diri. Kedamaian dalam hati. Bukan ribut sana, ribut sini, gibah sana, gibah sini. Bicara gosip sana, gosip sini. Itu namanya orang-orang yang tidak tercerahkan. Makanya kadang-kadang orang bilang, saya sudah afirmasi Kak Ica, saya sudah visualisasi, meditasi juga. Tapi kalau hati kamu tidak bersih gimana dong? Berarti kamu cuma meditasi asal-asalan. Afirmasi asal-asalan. Iya kan? Karena semua kuncinya kan dari hati. Bersihkan dulu hatimu. Ya, sama seperti kita sudah kita mau bangun rumah nih, sudah punya materialnya sudah dibeli semua, tapi tanahnya belum ada. Terus kita mau bangun di mana gitu? Sama seperti gitu kan, kamu meditasi, visualisasi. Ya, sama seperti sama seperti material. Tapi tanahnya ini hatimu yang kita mau tanamkan ini. Kita mau tanamkan batu-batu dan barang-barang untuk dijadikan rumah. Tanahnya, lahannya nggak ada nih. Terus gimana dong? Nah ini hatimu. Siapkan dulu tanahnya, baru mau bangun. Baru material itu nanti dengan sendirinya bisa kamu taruh di lahan kamu dan bisa mendirikan suatu bangunan. Sama, hati dulu kamu bersihkan. Ya, di mana harus ada kedamaian. Makanya jangan pernah ada musuh. Ngapain punya musuh? Ngapain ribut? Ya. Jadi harus ada energi kedamaian, kegembiraan, energi kegembiraan juga. Yang tadi saya bilang kan, kalau gembira dan bahagia ini kan, bahagia itu dari dalam. Gembira ini riang, keluar kita kayak macam murah senyum ya. Jadi orang itu nyaman. Jadi bahagia lahir batin gitu. Jadi kita gembira di luarnya, bahagia dari dalam diri. Yang tadi saya bilang ada energi kebahagiaan ya. Jadi kita gembira, jangan kita bertopeng gitu. Kita lihat orang cuek ya, akhirnya kita nggak bisa mendapatkan kebahagiaan. Kok orang itu sombong ya? Padahal kita sendiri yang nggak, kita sendiri yang cuek, kita sendiri yang judes. Nah ini jadi
eh ada energi kegembiraan supaya orang kamu senyum, mereka pun senyum, kamu hatimu membuat hatimu tuh bahagia gitu. Ya. Dan yang paling utama di sini adalah energi cinta kasih. Kamu mendebarkan cinta kasih, doa-doa mereka itu bahagia loh. Mereka bisa mendoakan kamu dengan kondisi apapun, dalam tanda kutip, walaupun mereka senyum, walaupun mereka tidak berucap. Tapi bicara energi bisa mentransfer. Di mana energi transferan mereka itu yang akan memperkuat di mana energi uang itu akan datang. Terus bagaimana uangnya nanti akan datang, Kak Ica? Uangnya akan datang pada saat kamu kan menginginkan, kamu punya hajat. Saya ingin punya uang. Tiba-tiba contoh dapat uang di jalan kek, atau mungkin kondisinya dapat salam tempel, atau mungkin kondisinya jualan kamu laris. Kita nggak tahu cara semesta. Kamu ikut aja. Kita bicara menarik uang dengan cara semesta, bukan dengan cara kamu. Bukan dengan pakai logika kamu. Ya. Jadi di sini nggak ada pakai logika. Kalau kita bicara dengan secara energi, ya, apalagi kalau kita bicara tentang ilmu metafisika, tidak pakai logika. Ya, jadi jangan tanya pakai logika siapa atau begini-begini, enggak ada. Karena cara Tuhan itu bukan caramu. Waktu Tuhan bukan waktu kamu. Serahkan semua ke langit, ya, semua akan terjadi pada waktunya. Di saat dan di waktu yang tepat. Jadi gitu, nggak usah ngoyo-ngoyo. Kalau memang hari ini belum rezeki, bersyukur aja, berarti belum rezeki, pasti besok. Intinya gitu, positive thinking. Karena itu sama saja seperti doamu. Tapi kalau kamu sudah, Tuhan gimana sih, malah menghakimi diri sendiri, ya Tuhan akan berikan yang lebih buruk lagi. Karena itu permintaan kamu. Jadi jangan pernah mengutuk siapapun atau mengutuk diri sendiri. Jangan pernah kecewa, jangan pernah sakit hati. Sakit hati boleh, kecewa boleh, tetapi jangan lama-lama. Anggap itu pelajaran dan jangan dibawa ke dalam hati. Ya, lepaskan. Makanya tadi saya bilang harus apa? Ada kedamaian dalam diri. Kalau kamu membawa itu ke dalam hati yang negatif, ya berarti sama saja kamu menyumbat energi positif masuk dalam hidupmu. Ya, jadi jangan kaget kalau hidupmu akan berubah kalau harimu positif. Ya. Karena kamu menarik energinya. Dimana yang tadi saya bilang ada energi kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, cinta kasih, dan paling utama adalah energi syukur. Berterima kasih kepada uang. Pada saat kamu mendapatkan uang, kamu melayani dia dengan baik. Terima kasih kamu sudah datang. Kan kalau di restoran gitu kan, selamat datang, pelayanannya baik, kamu pasti betah, besok kamu datang lagi. Walaupun mungkin kondisinya makanan juga biasa aja kok, tapi pelayanan. Nah ini. Dan uang pergi, kamu jangan ada rasa takut, tetapi ucapkan terima kasih uang, saya sudah dibantu, datang lagi ya nanti bawa teman-temanmu yang lain gitu. Seolah-olah kamu tuh punya chemistry sama uang itu. Bukan aduh, stres. Ya, uang udah habis nih, ya udah besok semesta kasih uang kamu habis terus, karena kamu bicara uang nih habis terus nih, saya carinya capek sekali, ya sudah, semesta akan memberikan uang itu pada saat kamu capek. Tapi ganti bahasanya dengan saya mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Itu yang tadi saya bilang, kamu bekerja keras, ya belum tentu kamu kaya, tetapi kalau kamu bicara tentang energi, kamu kerja cerdas, kamu pasti akan kaya. Kaya relatif ya, bukan kaya miliuner, tetapi setidaknya dalam tanda kutip ada energi kebahagiaan di mana kamu akan menjadi kaya hati dan kaya duit. Walaupun mungkin kondisinya pas, tetapi kamu tidak pernah susah, kesulitan untuk mendapatkan uang, dan uang itu selalu ada aja. Bahkan bonusnya itu kamu bisa kaya. Nah ini makanya saya bilang kamu harus bisa menetralkan energimu sendiri, karena manusia kan beda-beda ya. Jadi kalau macam contoh saya bilang, saya bahagia itu karena makan, ya sudah, kamu makan. Kalau saya kan makan, ya saya suka kuliner. Tapi kalau mungkin kamu passion, ya kamu pergi beli baju, pergi jalan-jalan ke toko kemana, ya. Atau kamu pergi liburan, untuk supaya kamu bahagia, ya liburan lah. Masing-masing punya cara untuk bisa membahagiakan diri sendiri, itu yang kamu lakukan. Supaya apa? Mood kamu up. Supaya kamu bahagia dan uang itu bisa datang. Bukan hanya uang, kesehatan, cinta kasih. Karena semua itu adalah energi, kita menariknya. Jadi jangan kaget kalau kamu mengabaikan dirimu, orang-orang juga mengabaikanmu. Ya, dan jangan kaget juga kalau kamu tersenyum sama orang yang cuek, orang cuek itu akan balik tersenyum. Kenapa? Energi. Coba kamu tersenyum sama orang yang kamu nggak kenal aja, tapi kamu senyum ya. Kamu menyapa pasti, oh iya, walaupun dia galak apapun, pasti ada naluri bahwa saya diinginkan, saya dihormati, saya akan balas. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Nah, jadi itu yang saya bilang, energi kesyukuran, energi kebahagiaan, kedamaian, kegembiraan, cinta kasih itu yang harus kamu
lakukan ya, supaya uang itu bisa datang dalam hidupmu dengan cepat dan tanpa diduga. Jangan kaget kalau kamu dipenuhi dengan kelimpahan di hari esok. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.